Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat murid menurut Imam Al-Ghazali. Bahwa sifat yang harus dimiliki seorang murid dalam upaya terciptanya mental ilmu dan terjaminnya manfaat yang diperoleh dan tercapainya target dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka murid yang baik hendaklah memiliki sifat-sifat yang baik. Bahwa sifat yang pertama, murid harus berjiwa bersih, terhindar dari budi pekerti yang hina dina dan sifat-sifat tercela lainnya. Sebagaimana sholat, hendaklah dilakukan dengan hati yang bersih, terhindar dari hal-hal yang kotor, termasuk sifat-sifat yang rendah, seperti gampang marah, nafsu, dengki, takabur, congkak, dan lain sebagainya. Dan sifat yang kedua, murid hendaknya menjauhi sedapat mungkin urusan keduniaan dan mengurangi dalam mengandunginya. Sebab melibatkan diri dalam urusan keduniaan dengan segala seluk-beluknya kadang-kadang dapat melalaikan dia dari usaha menuntut ilmu. Dan yang ketiga, murid hendaknya bersikap rendah hati atau tawadhu, tidak berbangga diri di hadapan gurunya, yang dapat menyebabkan dia merasa lebih besar atau hebat dari gurunya. Kebaktian murid kepada gurunya selalu perbuatan yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, murid hendaknya jangan mempelajari ilmu-ilmu yang saling berlawanan sebelum dia menguasai satu ilmu. Dengan adanya cara tersebut, dikhawatirkan ia akan bingung dan pikirannya kacau jika berdiskusi bersama ilmuwan lainnya. Dan yang kelima, murid hendaknya mendahulukan dalam mempelajari yang wajib dan tidak mengabaikan pelajaran terpuji lainnya, dan mengetahui ilmu-ilmu yang banyak dimensinya adalah lebih baik ditimbang mengikuti ilmu pengetahuan yang terbatas ruang lingkupnya. Dan yang keenam, murid hendaknya bertahap dalam mempelajari ilmu pengetahuan, tidak menyelami bermacam-macam ilmu secara serentak, tetapi hendaknya memperhatikan tertibnya dan memulai dari yang lebih penting. Dan yang kedelapan, murid hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu sebelum menguasai disiplin ilmu sebelumnya. Karena ilmu pengetahuan itu tersusun secara sistematis dan penjenjangan secara alami yang menjadi sarana mempelajari bidang studi yang lain. Dan yang kesembilan, murid hendaknya mengenal nilai ilmu yang dipelajarinya, kelebihan sebagian ilmu daripada lainnya, dan hasil konkret yang dicapai dari mempelajarinya. Dalam hubungan ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa nilai ilmu itu tergantung pada dua hal, yakni hasil dan argumentasinya. Ilmu agama misalnya berbeda dengan ilmu kedokteran. Hasil ilmu agama adalah kehidupan yang abadi, sedangkan hasil ilmu kedokteran
adalah kehidupan sementara. Dari permasalahan di atas, dalam sistem pendidikan dan pengajaran Imam Al-Ghazali, kelihatannya pola yang dikembangkan adalah pola rasa dan hati. Hal ini terjadi karena kuatnya pengaruh tasawuf dengan mempertahankan tradisi sebagai seorang sufi dengan mengelompokkan beberapa ilmu, dan juga relevannya yang tidak melahirkan pola pikir yang mereka dan liberal bagi ilmu-ilmu umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurutnya selain untuk ilmu itu sendiri, juga untuk membentuk keluhuran rohani, keutamaan jiwa, keluhuran akhlak dan budi pekerti, dan juga kepribadian yang sangat teguh. Dengan demikian, tujuan pendidikan mengutamakan aspek spiritualnya, sehingga dapat membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Karena pembentukan iman dan takwa serta keluhuran akhlak adalah aspek yang sangat mendasar dalam pendidikan. Namun jika analisis dari penerapan ilmu pengetahuan umum, maka mengakibatkan lemah atau kurangnya kemampuan dan minat anak didik untuk berpikir bebas dan rasional, dan juga untuk menemukan hal-hal yang baru. Demikianlah kisah sifat murid menurut Imam Al-Ghazali.